Halo pemirsa News TV, Anda masih berada di Jatim Today dan saat ini Anda bersama saya Dista Nugraha di segmen Ngobras. Saya akan ajak Anda untuk bicara tentang sebuah event yang sedang mengangkat tentang traditional wedding premium. Cukup menarik karena kalau kita bicara tentang pernikahan tentu ada banyak hal yang biasa kita pikirkan terkait juga dengan pesta perayaannya. Dan kalau kita tidak mempercayakan pada orang-orang yang memang cukup kompeten, wah tentu akan menjadi satu hal yang merepotkan. Nah, di studio hari ini sudah hadir saya bersama dengan Ibu Nani Herawati, owner dari catering Ibu, dan juga ada Ibu Lindia Miniarti, dirut dari LM Wedding Planner dan EO. Ibu Lindia, Ibu Hera, selamat sore. Sore. Oke, ini seneng banget nih karena ini lagi mau ada satu event juga ya. Ini bisa dibilang pameran perlengkapan pernikahan itu yang kalau nggak salah tanggal 7 sampai 9 ya Bu ya? Iya, betul. Iya, acaranya tanggal 7 sampai 9. Dan kalau bicara tentang traditional wedding, ini kan konsep wedding itu kan beda-beda gitu ya. Mungkin saya ke Bu Lindia dulu yang biasa nanganin tentang wedding. Iya. Rasanya kalau kita nggak percayakan ke IO yang memang profesional, pasti akan jadi repot sendiri gitu ya. Iya. Kalau traditional wedding sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan step by stepnya ketika gitu akan ya. mengacarakan pernikahan? Iya. Biasanya gini, kalau sudah klien itu mempercaya kepada wedding organizer, itu biasanya kita akan memberitahukan ke klien itu bahwa konsepnya apa yang dia inginkan, kemudian budgetingnya itu kita bikinkan juga, terus temanya dia mau apa itu kita biasanya kita presentasikan dulu. Sebenarnya kalau tradisional kan orang akhirnya oke, Jawa gitu Iya. biasanya. Kan biasanya gitu-gitu aja gitu. Apa biasanya yang akhirnya ditawarkan? Oh enggak, biasanya gini, walaupun yang pakemnya itu pakai Jawanya gitu ya pakem, tapi nanti kalau konsep acaranya pasti kita ada yang sesuatu yang dibikin beda untuk supaya orang itu nggak boring datang ke pesta yang dengan tema yang tradisional itu. Karena kalau apalagi yang bulan-bulan kemarin, minggu kemarin ya lagi musim Ya, lagi full kondangan ya. kemana-mana gitu ya. Iya. Karena kan dari satu acara ke acara lain kalau Iya. misalnya sama juga wah kurang berkesan juga gitu ya. Iya. Saya ke Bu Hera, kalau bicara tentang menu catering gitu ya. Iya. Ini sebenarnya apa yang khas biasanya kalau dari tradisional? Apakah memang ada yang sesuatu yang spesifik dari traditional wedding? Kalau tradisional weddingnya sih sendiri tergantung customer juga ya. Biasanya mereka suka ke menu joglo misalnya ini. Apa yang khas di Jawa Timur ini? Misalnya tahu campur, lontong kikil, somai atau misalnya yang lainnya lah. Jadi ya menu-menu itu juga tergantung para customer sih. Yang diundang juga seperti itu. Oke, biasanya kalau kita bicara tentang undangan itu kan begitu banyak gitu ya. Iya. Dari catering Ibu sendiri punya kayak chef khusus nggak sih untuk ini western atau masakan tradisional? Karena kan biasanya kan beda tangan beda rasa gitu ya Iya, akhirnya. iya. Ini gimana untuk ini? Memang kita ada bagian-bagian tertentu. Misalnya yang buat sop siapa, yang buat masakan Jawanya siapa, terus yang Chinese siapa. Cuma kalau di kita yang penting adalah tes itu kita sendiri gitu. Jadi karena perusahaan keluarga kita, jadi kalau saya memang di lapangan Iya. ada adik saya dan mama saya yang di dapur. Jadi semua tesnya itu mereka yang beliau lah, mama saya sama adik saya yang merasakan. Jadi masakan keluar tanpa tes kita kembalikan lagi, ayo. Ini di Jadi quality controlnya oh iya, tetap jalan memang tetap gitu ya. tetap kita sendiri yang ngontrol gitu. Oke, bicara tentang konsep traditional wedding premium gitu. Ketika kita dengar kata-kata premium, wah ini berarti akan lebih mewah, lebih elegan. Apa sih biasanya yang ditawarkan Bu Lindia? Kalau saya itu biasanya konsepnya aja, jadi disesuaikan dengan budgetnya klien. Walaupun budget berapapun bagi mereka itu tetap acaranya dibikin premium kelas gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu yang beda kalau nggak ditangani dengan WO gitu loh maksudnya. Iya, jadi bukan kita premium itu membuat orang kayaknya takut pakai WO gitu, iya kan? Karena image-nya jadi aduh, ini ntar jadi mahal banget gitu jatuhnya gitu. Iya gitu, enggak. Jadi saya ingin menciptakan bahwa setiap kali pakai WO itu tidak harus mahal. Apalagi kalau pakai LM ya. Nah, jadi biasanya saya itu interview dulu mereka punya budget berapa. Mereka juga bisa punya acara kok seperti orang-orang yang menengah ke atas juga gitu. Karena memang portfolio jelas gitu ya. Iya. Acara-acara yang sudah pernah ditangani seperti apa Iya, gitu ya. iya. Biasanya range untuk undangan gitu ya ketika Iya. mau bikin acara itu biasanya dari berapa sampai berapa orang yang bisa kita create acara jadi lebih menarik?
Oh gitu, saya berapa aja bisa kok. Kemarin itu jadi misalnya kita mau minimal 300 undangan juga bisa, 400 undangan 300 juga undangan bisa. tuh kalau zaman sekarang acara pesta pernikahan kayaknya dikit banget ya Iya, gitu. Tapi itu iya, pun juga bisa iya, dijalanin ya. iya. Kita kemarin malah dapat saya 150 aja. Jadi lebih private gitu lebih ya? private, terutama mungkin dia mengutamakan untuk keluarga ya, cuman sahabat terdekat gitu. Dan biasanya saya konsep nanti dia round table. Oke. Iya, Dan round kalau yang table. jumlah banyaknya sampai ribuan, Oh bisa, iya. Pernah kita 2000 undangan juga bisa. 2000 undangan ya? Iya, jadi 4000 orang. Iya, yang 4000 ditangani. orang, sorry. Iya. Oke, ini luar biasa karena kalau kita bicara tentang pesta pernikahan biasanya memang lagi ngelis undangan itu tadinya maunya segini, tapi akhirnya nambah Nambah, iya. gitu ya. Tapi kalau dari catering, karena biasanya juga tentu IO juga bekerja sama dengan catering Iya, gitu ya pasti, untuk bisa pasti. Iya. menghadirkan, karena ya pesta itu adalah makanan Iya, gitu ya. betul itu. Gimana sih caranya supaya bisa mengonsep makanan yang enak, apalagi kalau bicara tentang jumlah yang begitu banyak, menjaganya gimana ini? Karena kan kepercayaan orang kan, oke ada test food iya Iya, gitu kan, ada tapi pada test food. hari H kan orang udah bener-bener nggak bisa mikir itu lagi gitu ya. Gimana menjaga kepercayaan ini, Bu Hera? Kalau kita sih memang akhirnya kita kembalikan lagi ke kita berapa mampunya ya, semampunya kita itu untuk satu hari itu berapa event. Jadi 9, untuk sementara kita 9 event. Jadi meskipun banyak yang menginginkan kita ya, katakanlah saya mau DP di catering ibu, tapi tetap kita tolak karena kita sudah Kuota sudah 9 kuota itu 9 ya? ya sudah itu kemampuan kita. Jadi kita tidak mau yang berlebih gitu ya, karena masalah rasa juga di lapangan seperti itu kan juga harus kita awasi langsung gitu. Ini angka 9 dalam satu hari Hari. batasannya. Iya. Itu lumayan banyak loh, Bu Hera. Ya, lumayan juga. Jadi Kerja batasannya keras. kalau catering ibu nih sadar dirinya 9 event. Iya, 9 Yang menurut event. saya udah wow banget ya itu 9 event, karena masing-masing event biasanya jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya. Iya, lumayan Biasanya lah. sampai berapa Ibu untuk satu event rata-rata untuk Satu acara? event biasanya kalau misalnya 500 undangan itu kan jadi 1000. Kita patok misalnya 3000 porsi. Jadi mungkin kalau satu gedung katakan 3000 masakan ya tinggal dikalikan aja gitu aja. Oke, dan itu pun 9 event dalam satu hari, kadang-kadang sampai lebih gitu ya, jadi harus nolak. Iya. kita Padahal harus- kalau biasa kita bisa menolak rezeki itu kan agak gimana gitu. Iya, Jadi kenapa iya. kok akhirnya berani memutuskan nggak ada sadar Daripada nggak diri? maksimal. Iya, kualitas ya Mas ya juga kan ya. Daripada kita nggak maksimal juga susah juga cari karyawan yang dipercaya juga kan. Nah, kita nih masih dalam proses mencari yang bisa dipercaya lagi. Cuma ya memang kita masih mampunya 9 event aja gitu. Jadi mengembangkan bisnis tuh nggak hanya order banyak terus Iya, akhirnya betul. Terus nanti quality control jadi kurang Betul. gitu ya. Jadi banyak yang ini akhirnya banyak yang DP ya, DP-nya setahun sebelum acara. Jadi seperti itu. Ini tadi saya sempat ngobrol juga dengan ibu-ibu ini ketika off air, karena saya tanya biasanya range waktu sebelum ke hari H itu sampai berapa waktu Satu gitu yang tahun. Iya. dibutuhkan. Kalau LM biasanya menyarankannya paling nggak berapa waktu sih Bu? 1 tahun biasanya. 1 tahun. Iya. Tidakkah itu terlalu panjang gitu? Tapi kemarin LM juga ini sih, kemarin LM juga rekor ya, kurang 1 bulan. Nggak sampai sebulan pernah dikerjain juga? Iya, 1 bulan. 1 bulan Iya. sebelum hari H. Karena ada proses ta'aruf ya, jadi saya harus memegang wedding syar'i. Kebetulan cateringnya juga catering ibu, jadi sempat saya sama Mbak Hera juga kita Bismillahirrahmanirrahim saja ya. Dadakan. Jadi karena proses ta'aruf kita menghargai klien kita, dia minta wedding syar'i, ya kita kerja keras. Iya. Oke, memang kalau nggak, Alhamdulillah semuanya lancar ya. ini memang kalau nggak sampai sebulan ya kerja keras betul gitu ya. Iya. Tapi range-nya rata-rata memang mereka setahun gitu ya. Iya. Ada pengalaman unik bahkan katanya sampai 4 tahun sebelumnya udah pengen. Iya, ada. Iya. Bu Hera mungkin bisa cerita. Ya, selama kita kan pameran nih, sering pameran ya, karena ada pameran ini kan istilahnya masyarakat tahu ya kalau ada kita gitu. Nah, suatu saat ada yang, Mbak, saya mau DP untuk tahun berapa? Kalau nggak salah ya barusan ini 2016 ini dia minta untuk 4 tahun 4 tahun ke depan. Ya saya 2020. iya, saya tolak gitu kan, karena ya nanti aja Mbak, kalau memang mau deket dari setahun gitu aja atau 2 tahun lah nggak apa-apa ya gitu. Kalau 4 tahun karena susah juga Iya. memprediksi harga Iya, gitu ya. betul, iya. Ya, syukur-syukur hubungannya juga masih ada gitu. Iya. Iya, menarik pemirsa, karena memang kalau bicara tentang persiapan pernikahan tentu banyak hal yang harus dipikirkan gitu ya.
Dan kalau Anda juga mungkin ingin berencana mau punya acara yang juga dalam waktu yang cukup dekat, setahun 2 tahun ini, Anda bisa datang ke event Traditional Wedding Premium tanggal 7 sampai 9 Oktober 2016 bertempat di The Square Ballroom ICBC di lantai 3 Jalan Basuki Rahmat 16 sampai 18 Surabaya. Masih cukup waktu untuk Anda bisa meluangkan waktu datang ke acara ini karena ini free entry dan acaranya mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Ada banyak hal di sana, ada banyak lomba, ada banyak tenan juga di sana. Jadi Anda harus sempatkan untuk datang. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan lanjutkan perbincangan kami setelah beberapa pesan berikut ini. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di program Speak After Lunch. Menemani waktu siang Anda, hadir melalui informasi dan perbincangan menarik. Temanya selalu di tematik lah. Karena mengandung bahan kimia industri seperti boraks dan rodamin tadi. Lewati rehat siang Anda bersama Speak After Lunch. Hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Kami mampu menunjukkan keberanian, kekuatan, keahlian, ketekunan dalam segala medan. Karena kami sang penantang. Hampir 90 derajat bisa dilihat di sini, tapi dipastikan bahwa mobil-mobil off-road ini mampu untuk melewati tantangan tersebut. Pada hari dan jam berikut. Ekstrim-ekstrim yang berikutnya di sini. iNews TV, inspiring and informative. De Bruyne, that's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Beragam berita pilihan kini siap menemani Anda. Ditambah berbagai bentuk informasi aktual disampaikan kepada Anda. Inilah Jatim Today selengkapnya. Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah rumah di kawasan bekas lokalisasi Doli. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di televisi referensi Jawa Timur. Dukung program berita kami sebagai program berita favorit. Dan saya Ari Ardi dan pemirsa inilah iNews Petang selengkapnya. Jemaah haji asal Kabupaten Ketik Bone, BGA Sulawesi spasi 10C. Kirim ke 99386. Traditional Wedding Premium, sebuah event pameran yang bisa Anda ikuti pemirsa dari tanggal 7 sampai 9 Oktober 2016 bertempat di The Square Ballroom ICBC lantai 3, ada di Jalan Basuki Rahmat 16 sampai 18 Surabaya. Anda bisa datang ke sana dari jam 11 siang sampai jam 9 malam karena ada banyak acara di sana, ada lomba-lomba juga. Dan kalau Anda ingin tahu informasi lebih lengkapnya tentang event ini bisa Anda cek di www.traditional-wedding.com. Tapi saya hari ini masih bersama dengan Ibu Hera dan juga Ibu Lindia dari LM Wedding Planner NIO dan juga dari catering Ibu. Saya juga ingin tahu nih kalau dari Bu Lindia, kalau kita bicara tentang ya kepercayaan orang memilih gitu, karena kan begitu banyak gitu ya pilihannya untuk kita wedding organizer-nya sama siapa, nanti cateringnya sama siapa. Apa yang membuat LM ini akhirnya cukup eksis sekarang gitu? Sudah berapa lama sebenarnya menjalankan Sudah ini? belasan tahun. Belasan tahun gitu ya. Ini konsep acara yang diminta juga biasanya juga beda-beda, aneh-aneh gitu mungkin gitu. Apa yang bisa membuat orang percaya gitu ke LM akhirnya? Kalau saya tuh biasanya Mas, kalau klien tuh biasanya saya membangun kepercayaan dulu ya. Jadi mengenal deket betul ya, gitu ya. Jadi saya tuh harus ada chemistry sama mereka dulu. Kalau mereka sudah ada chemistry dengan saya, sudah ada kepercayaan dengan saya, pasti sampai hari H selesai pun kita juga maksudnya menjaga hubungan juga biasanya selamanya. Kadang habis kakaknya nanti adiknya lagi, acara pakai LM lagi. Terus kemudian kita tuh biasanya full service Mas. Jadi walaupun mereka misalnya Mbak saya mintanya cuma akad sama resepsi. Nah dari lamarannya pun, pengajiannya pun biasanya itu saya datang sendiri bersama kru kita untuk mengawasi juga acara itu. Karena apa? Itu adalah runtutan
acara, yang satu package gitu loh. Jadi kalau ada apa-apanya di lamaran itu kan juga berpengaruh di event kita berikutnya, karena semua acara yang dari lamaran, pengajian sampai resepsi itu akan ditayangkan di acara resepsi gitu. Jadi harus kita atur gitu loh. Walaupun mereka bilangnya, Mbak aku bayarnya atau hanya akad sama resepsi, tapi kita tetap ada full service. Jadi apa ya? Itu juga akhirnya tahu betul gitu ya acaranya seperti apa gitu ya. Gitu. Dan membuat tenang juga yang punya gawe nih ya. Iya. Inilah ya, Nah, ini itu. kunci ini gitu ya. Biasanya kalau memang udah ngobrol deket, tren yang sekarang untuk traditional wedding itu apa sih yang biasanya diminta oleh customer? Biasanya kalau mereka itu kalau soal yang kayak tradisionalnya atau adatnya itu biasanya mereka di rumah gitu ya. Nanti baru kalau di gedungnya dia nanti biasanya kita konsepin yang modern. Karena undangannya kan sudah campur antara orang tua dengan undangan anaknya gitu ya, ada teman-temannya. Biasanya kita tawarkan seperti itu. Sudah trennya saat ini seperti itu. Jadi kalau adat ikut yang orang tua di rumah biasanya gitu. Gimana dengan kayak misalnya busana seperti itu? Apa yang bisa menjadi pilihan mereka? Ya itu biasanya kalau yang di rumah biasanya pakem. Nah, yang mulai dari pengajian, siraman, midodareni gitu, pakai adat. Nanti kalau yang di gedung, di resepsi sekarang sudah masuk itu di bridal Mas sekarang. Jadi muslim modern tapi mereka pakai bridal, sudah pakai gaun. Jadi gitu memang, ya. Sudah ya terasa lebih elegan lagi gitu ya. Jadi akhirnya juga acaranya juga agak semi Eropa sekarang ya. Meskipun nuansa tradisionalnya tetap ada gitu ya. Iya, sekarang sudah mulai seperti itu. Karena banyak kalau wedding planner ini kan aduh ngurusin dari A sampai Z gitu ya. Iya, saya sampai detail ya. Detail betul. Terus kalau di LM ini Mas, jadi tidak terputus sampai hari H aja. Jadi nanti setelah hari H 2 bulan atau sampai 4 bulan atau 6 bulan ke depan itu masih dalam pelayanan kita karena kan foto video belum selesai. Nah itu tanggung jawabnya dari kita. Terus kemudian yang kenapa kalau LM menurut saya ini berusaha untuk full service, semua yang dibutuhin pengantin maupun selesai acara itu nanti kita yang mengembalikan ke vendor. Oke, jadi mereka udah gak repot lagi. Nggak usah repot. Jadi mau honeymoon silahkan honeymoon. Santai aja. Nanti selesai santai acara, aja. Sebelum acara santai, selesai acara santai. Iya, orang tua juga gitu. Kalau habis acara mau relax, mau ke spa, mau apa, kita semua yang propertinya dikembalikan. Jadi misalnya kayak propertinya catering ibu, saya ngembalikan ke catering ibu. Baju juga gitu. Misalnya mau ke bridal, mau apa gitu. Jadi mantennya udah tinggal beres. Gitu aja. Bahkan mereka nggak apa ya, benar-benar ikut menikmati acaranya gitu ya, nggak lagi memikirkan yang terlalu aduh panik gitu suka kadang-kadang gitu kan. Saya ke Bu Hera, kalau catering ibu sendiri biasanya kalau catering itu kan mereka punya minta booth ini untuk makanan ini untuk makanan itu. Kalau bicara tentang makanan kan nggak cuma sekedar penyajiannya aja gitu ya, tapi biasanya makanan itu juga ada dekornya juga. Gimana sih Bu buat membuat jadi lebih cantik? Ya gitu. Jadi bersaing ya, masalah catering banyak sekali catering. Tapi kita berusaha untuk yang lebih terbaik lagi lah. Masalah masakan, inovasi tentang masalah apa dekorasi. Jadi kita browsing juga, kita dekor apa kita desain sendiri, lampu atau ya macam-macam lah. Apa yang kita tawarkan ini ada booth katakanlah, booth sweet corner, harga sekian sampai sekian, kita tunjukkan seperti ini. Dan biasanya kalau ada yang khusus kayak booth atau sweet corner gitu, saya sendiri yang turun karena saya sendiri yang nata. Jadi memang apa ya, kita bagi-bagi tugas antara di dapur dan di gedung. Jadi kita nggak langsung ini ya, ataupun kayak misalnya kayak seperti supervisor juga ya di tiap gedung itu kebetulan juga semua saudara. Jadi kita tanggung jawab mereka juga. Jadi apa ya, namanya keluarga apa perusahaan keluarga. Jadi enaknya seperti itu. Jadi customer merasa nyaman sama kita karena oh ini masih saudara, oh ini jadi sepupu, oh ini tante saya yang jadi bagian supervisornya, jadi mereka nyaman gitu. Jadi loh. nggak terkesan ada orang lain lah ya, gitu ya, jadi begitu. inner circle gitu ya. Yang menarik ketika satu event, satu hari ada begitu banyak event gitu ya, gak kewalahan ini untuk menangani karena kan mungkin tempatnya juga nggak dekat gitu kan. Jadi gimana untuk mengontrol lajunya acara supaya tetap makannya juga tetap terjaga? Gitu? Alhamdulillah sih, memang di catering ibu ini ada kita gunakan ya HP ya, maksudnya ada grup WhatsApp ya. Jadi kita harus laporan, mereka kapten-kapten kita itu harus laporan, gedung ini apa aja, kita foto cerita. Ada misalnya ada yang kurang dari
tiap gedung, loh ini ornamennya kok nggak bagus ya gitu. Langsung kita tipe bagian gudang, ini tolong dikasih ornamen yang ini. Jadi Detail tambah, ya. jadi lebih kita lihat juga sih dari makanan juga ornamen juga sih. Karena kalau makanannya sebenarnya enak tapi disajikan cuma begitu aja, itu Iya, kayaknya kan juga nggak menarik. kurang Tidak sedap gitu ya. menarik, iya. Oke, saya juga dengar catering ibu juga support acara lomba juga di pameran ini ya. Iya. Ada betul. lomba nyanyi love Nyanyi. song juga di Iya. situ ya. Ada hadiah juga berarti. Ada. Ada hadiah apa sih, Bu? Hadiahnya itu piala sama uang tunai. Ada uang tunai juga. Iya. Menarik. Oke, tips dari Bu Lindia mungkin untuk pemirsa ketika memang ingin atau mungkin ada rencana untuk menggelar pesta pernikahan dari anaknya mungkin ya, mau mantu gitu ya. iya. Apa sih sebenarnya tipsnya dari Bu Lindia untuk pemirsa? Kalau dari LM itu biasanya kalau kita nih tipsnya gini, kalau memilih wedding organizer atau wedding planner itu ditanya dulu konsepnya mereka bagaimana, terus sesuai tidak dengan budget, budgeting, apakah mereka bisa memberikan atau merekomendasikan vendor-vendor yang benar-benar bisa terpercaya, karena kan dikhawatirkan bahwa budgetnya mereka masuk, konsepnya masuk, tapi asal mendapatkan vendor yang tidak terpercaya, hari hanya pasti tidak akan bisa terlaksana dengan sesuai keinginan klien. Hanya gara-gara nyocokin budget nih ya. Iya, kadang-kadang kan kalau saya juga ada paket ya, misalnya ada seperti paket gitu. Nah itu kita memakai vendor yang benar-benar yang sudah sering saya pakai, karena saya sudah tahu mereka bagaimana kualitas mereka, terus tanggung jawab mereka, itu yang penting, Mas. Karena kan mungkin customer nggak bisa cek one by one gitu Iya, kan ya, karena vendor-vendor seperti itu. misalnya kalau event pagi itu saya jam 12 malam sudah stay di gedung. Karena kalau eventnya jam 10 pagi seperti itu, iya kan? Dan memang all out dari wedding organizer ini juga diperlukan. Harus gitu ya. seperti itu, iya. Oke, kalau dari Bu Hera, ada tips apa nih untuk mungkin memilih makanan atau mungkin ada informasi tren yang lagi banyak dipesan makanannya untuk wedding party untuk belakangan ini? Silakan Bu. Kalau di catering ibu ini untuk ini ya, kalau di pameran ya sekedar promosi aja. Ada promo apa nih? Ada diskon kalau memang DP di selama pameran di ICBC nanti kita ada diskon 5% lah bagi customer yang DP di sana. Ini untuk mungkin syarat berapa packs minimal? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Misalnya semuanya untuk anak wedding ya, jadi bukan acara lamaran atau apa, tapi wedding di mana aja lah, di gedung atau di rumah. Oke. Itu. Biasanya scope areanya sampai mana sih kalau catering ibu selain di Surabaya? Madura, Solo, Jawa Timur sih. Bisa. Iya. Bisa. Luar biasa. Madura apalagi paling sering juga sih. Oke, ada 5% dari catering ibu yang harus dimanfaatkan. Ini jangan cuma dilihat 5%-nya loh. Kalau Iya, dari budget total Anda nanti akan sangat terasa 5%. Iya, betul gitu. kan ya. Kalau dari LM juga ada loh. Ada apa nih dari LM? Ada diskon juga, cashback 2,5 juta, atau ada free sekolah pranikah dari kita. Saya kerjasama dengan institut. Nah, ada loh ya ini ya. Iya ada. Sekolah pranikah. Iya. Untuk lebih memantapkan lagi pemerintahan. Iya. Pernikahan. Maksud saya. Iya, betul. Agak-agak nervous kalau mau nikah soalnya. Iya, ya. bukan nervousnya aja. Jadi itu sekolah pranikah ini ternyata ada sekolah calon sebagai suami dan juga calon sebagai istri. Supaya rumah tangganya lancar Ya, gitu ya. amin. Acaranya lancar, Iya. rumah tangganya lancar. Ya. Amin. Bu Lindia Miniarti, terima kasih Iya, dari terima LM kasih, Wedding Planner NIO, iya. dan juga ada Bu Herawati, terima kasih dari catering Ibu. Iya. Sukses untuk acara pamerannya dan juga event-event yang ditangani. Oh iya, Terima kasih. amin, amin. Juga Terima pemirsa, terima kasih. kasih untuk Anda sekali lagi bisa datang ke Traditional Wedding Premium tanggal 7 sampai 9 Oktober 2016 di The Square Ballroom ICBC lantai 3. Ini ada di Jalan Basuki Rahmat 16 sampai 18 Surabaya. Untuk informasinya Anda bisa cek ke www.traditional-wedding.com atau bisa hubungi Jamal di 0812 1717 9816. Terima kasih sudah bersama dengan Ngobras hari ini. Selainnya akan ada Jatim Today dengan informasi menarik lainnya. Saya Dista Nugraha, sampai jumpa.